Dah. Baik, ini kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, Pak. Baik. Mari kita buat sirkuit baru ya. Seperti biasa pilih sirkuit, coba kamu ikutin ya di laptop masing-masing. Nah, kemudian buat create new circuit. Nah, oke, create new circuit, coba tolong diikutin di laptop masing-masing. Kemudian di nama sirkuitnya buat latihan ini 22 ya, 22 Februari, tanggal cantik nih ya. Buat situ rangkaian kombinasi. Coba buat namanya biar nanti kamu nggak bingung. Karena nama itu perlu. Kan nanti kamu kan mau lihat nih apa yang pernah kamu kerjakan. Kalau nama rangkaianmu kayak nama-nama acak itu kamu nggak ngerti isinya apa. Ini kan kita nampak ini rangkaian kombinasi gitu ya. Kurang i-nya satu, sorry. Udah. Gini. Jadi pertama saya perlu tegangan DC 12 volt. Nah, gimana solusinya coba? Kita perlu tegangan DC 12 volt. Ada yang punya ide gimana? Di sini ada nggak 12 volt sini DC sini? Nggak ada kan? Coba mana suara? Mana suaranya? Coba saya tanya, kalau saya butuh tegangan DC 12 volt gimana solusinya? Ada banyak solusi tapi ada satu solusi yang praktis ya, gimana caranya? Coba kamu lihat di bagian kanannya ada nggak situ tegangan DC 12 volt? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba-coba yang lain nih juga. Ini saya ingatkan sekali lagi, tolong kamera dinyalakan ya. Siapa ini yang belum ini? Si Ahmad sudah, Haris Pratama, Ahmad Rifai mana nih? Engki Sinaga. Mana? Gue nggak nampak kamu. Ini Edwin Marpau nih, kok nggak apa ini? Gambarnya kabur-kabur. Mana orangnya? Kamu lagi di mana itu? Ya. Jadi berulang-ulang saya bilang kamu harus berada di laptop ini ya. Jadi kamu ikutin cara saya ini menggunakan Tinkercad. Nanti nih mahasiswa yang masih bandel-bandel nih nggak apa-apa. Nanti saya catat ya namanya ini. Kan ada rekaman video ini kan? Kan nampak itu. Sampai nggak ada laptop segala macam, ketahuan itu. Jadi kalau saya bilang pakai laptop ya tolonglah diindahkan lah, jangan di apa ya. Bukan ini demi kamu juga, bukan demi saya ini, biar kamu bisa ngikutin kuliah dengan baik. Terus kita ini kuliah ini kan walaupun via Zoom tapi ini anggaplah kuliah beneran. Ya, hanya bedanya kita nggak tatap mukanya via Zoom gitu, tidak di kelas. Jadi ini tolong nih kuliah ini bukan kuliah main-main ya, jangan kamu pikir ini cuma sekedar nonton-nonton aja. Kan kamu ini kan sebenarnya kuliahnya kan, bukan nih kamu sekarang nih masa pandemi ini seperti nggak ada kuliah, enggak, tetap kuliah. Hanya medianya berbeda. Karena pandemi kita medianya menggunakan media online, Zoom atau YouTube segala macam. Bukan berarti kamu berleha-leha saja, nggak kuliah. Kamu pikir kamu nggak kuliah nih mau kerja apa nanti? Tamat nggak ada skill mau kerja apa? Itu kamu harus pikir masa depanmu, bukan saya nggak terlalu apa sebenarnya dengan kuliah ini, nggak terlalu apalah, penting saya melaksanakan tugas. Tapi kamu yang harusnya mikir, kalau begini-begini aja kita kuliah, kamu nggak serius kuliah, nanti kamu udah lulus dari kuliah nggak punya skill mau kerja apa? Nah, itu aja kamu pikirlah, itu kan nasibmu itu untuk dirimu. Jangan kamu pikir, senang kali saya nih kuliah zaman pandemi, kuliah nggak kuliah gitu. Yang rugian kamu. Kenapa? Harusnya kuliah itu bener, kamu dapat ilmu, dapat keterampilan. Sekarang kamu nggak dapat karena pandemi. Harusnya praktikum di lab tidak ada. Kamu senang kan? Senang lah, nggak kuliah kok.
Lah, tapi kamu mikir, nanti gimana ke depannya? Kita deh hidup ini harus punya skill, harus punya keahlian tertentu. Itulah kita bisa cari pekerjaan. Bukan sekedar kuliah nggak kuliah, nanti lulus wisuda. Sekarang pemerintah tidak mementingkan wisuda sekarang, penting dicek berapa lama lulusan itu mendapat pekerjaan. Kalau Polmed lulusannya banyak tapi tidak dapat pekerjaan, yang malu juga Polmed juga, kita juga semua yang kena. Jadi, mohon kepada adik-adik, pikirkan masa depan. Kita tidak hanya mencetak wisudawan sekarang, harus dapat pekerjaan. Untuk mendapat pekerjaan itu, ingat lagi, harus punya skill yang bisa kamu pakai untuk mencari pekerjaan, apakah di BUMN, di perusahaan swasta, perusahaan nasional, multinasional. Nah, jadi ini kuliah ini sekali lagi saya ingatkan berkali-kali. Ini kuliah ini serius, ya, bukan main-main. Nah, udah saya siapkan kan, ini alatnya, toolnya, nah, kamu tinggal ikutin saja. Ya kan, ini nampak nih mana yang nggak serius kuliah nih. Ada yang di luar posisinya nih, si Edwin Marpau nih ngapain nih? Mana Edwin? Mana suara Edwin nih? Ngapain ini? Saya, Pak. Kamu ngapain itu? Lagi di jalan, Pak. Si Engki tadi, Engki juga nggak jelas itu di mana posisinya itu. Lagi di mana kamu? Engki mana Engki? Lagi di jalan mau ke kos kawan, Pak. Aneh kamu ini. Kan kamu tahu jadwal kuliah kan? Ini udah terlambat kita, harusnya 13 tank kita mulai. Saya kasih 13.40. Maksudnya ya kamu siap-siap dulu lah. Jadi berulang-ulang ya kita marah-marahan di sini ya. Tolonglah berubahlah ya. Gitu aja pesan saya. Kok saya bilang kuliah lah ya. Oke. Sudah, ini kita lanjut aja lah. Nanti ngurus-ngurus ini nggak ada selesainya nih. Baik, tadi kan saya bilang kita kembali nih, kamu lihat nih share screen saya ini. Kamu lihat juga laptopmu ya, praktekkan. Tadi kita butuh tegangan 12 volt. Ini saya kasih solusi satu nih. Ini kita ambil 1,5, ambil baterai yang 1,5, kemudian sebanyak 4 baterai. Sini ada count-nya, count-nya 4 baterai. Ini hubungan apa ini? Hubungan apa ini? Ini hubungan seri ya. Ini seri. Kenapa? Karena kepala ketemu belakang gitu. Ini kepala ketemu belakang. Berarti ini hubungan seri. Artinya tegangannya menjadi 1,5 kali 4. Nah, kalau nggak percaya kamu bisa ukur tegangannya menggunakan multimeter ya. Kita ukur tegangannya berapa. Posisinya voltage ya, ingat nih. Modenya voltage. Kamu ukurlah. Merah ke merah ya. Hitam ke hitam. Nah, coba berapa tegangannya? 6 ya, benar. Kita sudah punya tegangan DC source 6 volt. Nah, tadi kan saya mau tegangannya 12 ya. Jadi gimana solusinya kalau butuh 12? Coba. Apa solusinya kalau butuh 12? Mana suaranya nih? Tambah baterai lagi, Pak. Tambah baterai gimana? Tambah lagi, satu lagi gitu. Tambah 4 lagi, Pak. Tambah lagi. Ya udah, tambah aja. Tunggu ini masih banyak nih anak-anak yang keluar masuk. Apa yang coba? Mana nih? Sudahlah ya, ini kita teruskan ya. Jadi solusinya yaitu solusi yang saya tawarkan, kita tambah lagi baterai ya. Dengan konfigurasi yang sama. Nah, sama aja buat juga 4 buah baterai juga, sama-sama serial juga, seri ya. Nah, sekarang gini, gimana cara penyambungannya nih antara dua kelompok ini, kelompok kiri, kelompok kanan ini gimana cara nyambungkannya nih? Mana suaranya? Siapa yang bisa? Ini kan ada 2 kelompok nih, kelompok kiri, kelompok kanan. Supaya dia 12 volt, gimana cara menghubungkannya? Coba saya tanya si Haris Pratama, gimana cara menghubungkannya nih?
Dibuat apa, Pak? Dibuat seri, Pak. Gimana seri? Coba bantu saya seri. Ini hitam kemana nih saya hubungkan ini? Hitam ke merah, Pak. Merah. Nah, Ya, ya. Pak. Ini hitam ketemu merah itu aja, berarti seri. Sekarang cara ngukurnya adalah tegangan sekarang dari mana diukur? Dari sini lah. Ini sekarang merahnya, yang ini hitamnya gitu. Jadi merah punya dimulai dari si kanan, hitamnya di sebelah kiri ya itu karena diserikan. Coba kamu ukur tegangannya. Nah, sekarang sudah 12 volt ya, berarti sudah terpenuhi. Tadi kan kita butuh tegangan DC 12 volt. Baik, stop. Nah, sekarang supaya ini udah bisa kita ungsikan dulu ya. Nah, sekarang supaya posisinya nggak apa, kita taruhnya di bawah ini ya, nggak apa-apa ya. Tapi dengan catatan ini tetap kita hubungkan ke positif. Nah, nanti berarti sumbernya dari ini ya, dari positif yang sebelah atas, negatifnya di sebelah bawah. Jadi nanti cara menyambung rangkaiannya, kita mulai dari kutub positif yang bagian atas ini, nanti dia ke beban, dari beban dia balik ke negatif yang bawah ini. Karena dia hubungannya seri. Jadi saya ulangi nanti dari positif merah ke beban, dari beban balik ke hitam. Nah, sekarang kita pasang bebannya ya. Kita pakai resistor. Kamu klik itu resistor. Ini kita buat kombinasi. Misalnya ini saya putar ya. Mana rotate ini? R ya, kamu putar. Kemudian pasang lagi resistor 2 di sebelah sini. Satu lagi ya, 2 di sebelah sini sama satu lagi di sebelah sini. Coba tolong ikutin ya. Ya, nah ini. Jadi merangkainya seperti ini. Coba perhatikan. Jadi gini, rangkaian tuh kamu harus trace dari mana? Di-trace dulu dari sumber listriknya. Sumbernya adalah si baterai. Jadi arus dari mana? Dari merah kan? Arus dari positif baterai ke beban. Nah, ini kita rangkai, ini bebannya nih. Kemudian dari sini ada pencabangan. Nah, ada pencabangan nih. Ada pencabangan nih. Nah, juga di sini dia seperti seri ya, ini seri hubungannya. Nanti dari sini dia gabung lagi ke sini gitu. Nah, baru nanti dari gabungan ini kembali ke hitam. Coba ikutin coba. Nah, saya ulangin. Coba perhatikan baik-baik nih. Dari sumber, jadi gini deh, kalau kita melihat rangkaian tuh lihat dari sumbernya dulu. Dari baterainya lihat. Kutub merahnya, positifnya, berarti arus mengalir dari merah ini ke beban. Ini beban semua nih. Ke beban. Nah, nanti sini terjadi pencabangan. Jadi arusnya gini, ini arus besar nih, arus besar. Sampai di titik ini nanti arusnya pisah dua. Satu dia lewat jalur kiri, satu dia memilih lewat jalur kanan. Jadi di sini ada titik pencabangan. Lihat nih. Ini titik pencabangan. Nanti di titik ini apa terjadi? Bertemu lagi tuh arusnya itu, bersatu lagi dia. Jadi di sini dia berpisah. Titik ini berpisah, terminal 2. Nanti gabung lagi di terminal ini gitu. Jadi di sini terjadi penyatuan lagi, bersatu lagi arusnya, baru dia balik ke sumber. Jadi dari sini arusnya mengalir sampai di sini, nanti dia berpisah, dia split dia? Iya, bercabang dia. Sebagian lewat sini, nanti sini gabung lagi. Kemudian dia bersama-sama dia ke beban, balik ke beban. Nah, sekarang gini. Misalnya nih, ini saya buat, misalnya ikutin ya, kita buat di satuannya ohm, kita buat 6 ohm misalnya, 6 ohm. Ini 6 ohm ya. Kemudian yang ini
kamu buat 12 ohm ya, ikutin ya, 12 ohm misalnya. Udah? Resistor yang ini kita buat besarnya 4 ohm. Coba ikutin, 4 ohm. Dan yang ini kita buat besarnya 8 ohm. Jadi konfigurasi resistornya, perhatikan, yang ini 6 ohm, yang ini 4 ohm, ini 8 ohm, yang ini 12 ohm. Nah, sekarang gimana menghitung resistansi totalnya? Sekarang kamu buat catatanmu, SOP-nya. Kita anggaplah kita ini orang teknik kan. Orang teknik kan mesti semua ada SOP-nya. SOP-nya gini. Untuk menyederhanakan rangkaian seperti ini, tekniknya adalah selalu cari rangkaian yang paling dalam. Catat tuh, SOP-nya. Satu, carilah rangkaian yang paling dalam. Ibaratnya kalau ini aliran air, maka yang pertama kena ini. Berarti ini hambatan paling depan ini. Ini paling depan, ini paling luar ini. Mana yang paling dalam? Yang paling dalam adalah ini. Inilah rangkaian yang paling dalam untuk rangkaian ini. Untuk rangkaian ini, maka rangkaian yang paling dalam adalah yang ini. Inilah yang paling dalam. Berarti kita apa? Kita menyelesaikannya bergerak dari rangkaian yang paling dalam. Sekali lagi, untuk menyelesaikan ini kita butuh rangkaian yang paling dalam dulu. Dari yang paling dalam kamu sederhanakan, kemudian bergerak ke rangkaian yang di depannya gitu. Jadi dari paling terpelosok dia selesaikan, naik lagi ke rangkaian depannya gitu. Terus sampai akhirnya selesai semua perhitungannya. Contoh seperti ini. Maka ibaratnya begini deh. Misalnya ini, kita buat namanya resistor pengganti. Catat, resistor pengganti adalah menggantikan yang ini. Contoh, ini kan rangkaian paling dalam nih. Pertama apa yang kita sederhanakan? Pertama kita cari hubungan seri ya. Ini aja cari ini. Ini ada 4, ada 8. Nah, berapa resistor penggantinya itu? Ini 2, ini berapa penggantinya ini? Saya tanya si Jansi. 12, Pak. Ini kan ada 4 ohm, ini 8 ohm, terhubung secara seri. Berapa penggantinya itu? Kalau kita gantikan sama satu resistor, sama satu buah resistor, berapa dia nilainya? 12, Pak. 12. Iya, karena dia seri, catat ya. Kalau seri jumlah saja. 4 tambah 8, 12. Maka kita siapkan, ini SOP-nya gitu, SOP-nya, kamu siapkan resistor pengganti. Ini penggantinya itu, berapa besarnya? Ya 12. Ini namanya resistor pengganti. Ini pengganti. Kemudian pengganti, kamu letakkan menggantikan misalnya ini kita buang aja 2 ini. Kita buang, digantikan oleh yang 12 ini. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti apa? Menjadi seperti ini rangkaiannya kan? Ini balik ke sumber. Nah, jadi kita berhasil menyederhanakan yang sebelah sini tadi. Inilah penggantinya, 12 ohm. Berikutnya, Cynthia. Terus ini gimana kita? Setelah kita sederhanakan ini, mau kita apain ini yang 2 ini? Gimana caranya? Mana suaranya Cynthia? Ya, Pak. Nah, ini sekarang kita gantikan lagi sama penggantinya. Gimana cara mencari nilainya? Berapa besar resistor pengganti ini untuk konfigurasi seperti ini? Ini ada 12 ohm, ini 12 ohm. 24 ohm, Pak. Loh, salah. Ini apa hubungannya nih? Hubungannya adalah hubungan paralel. Kalau paralel gimana ngitungnya? Coba si Ahmad Rifai. Ya, Pak. Nah, ini gimana cara menghitung resistor pengganti di sini?
Berapa besar resistor pengganti? Ini udah saya siapkan nih. Ini penggantinya. Nah, berapa nilai ini supaya bisa menggantikan yang dua ini gitu. Gimana cara menghitungnya? Kalau dia hubungannya paralel gimana paralel? Loh, Kalau masa paralel dikurangkan, Pak. dikurangkan? Kacau ini. Coba yang Malik, Muhammad Malik. Gimana mencari resistor pengganti untuk dua ini? Apa rumusnya? Apa gimana menghitungnya? Masa ini kan pelajaran ulangan ini waktu SMP atau SMA? Hah? Apa? Dijumlahkan keduanya, Pak. Dijumlahkan? Bukan. Wah, kacau. Coba ya, ini saya stop dulu ya. Masa kalian lupa? Jadi ini saya share lagi yang notepad saya ya. Mana notepad? Tunggu. Share screen. Oh, bukan ya. Tunggu, saya buka notepad nggak muncul situ. Notepad. Nggak muncul ya. Oke. Gini, catat aja. Kalau dia terkoneksi secara paralel, maka cara menghitungnya adalah seper R pengganti sama dengan seper R1 tambah seper R2. Coba, bisa kamu tulis tuh. 1 per R pengganti sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Berarti seperti ini berapa besar R penggantinya ini? Seper R pengganti sama dengan seper 12 tambah seper 12. Berapa itu? 6, Pak. 6. Seper RP kan? Seper RP kan sama dengan seper 12 tambah seper 12. Berarti seper RP sama dengan seper 2 per 12, ya kan? Seper RP sama dengan 2 per 12. Berarti RP-nya berapa? 12 per 2. 6. Berarti kedua ini kita bisa gantikan oleh satu buah resistor dengan nilai 6 ohm gitu aja. Nah, penggantinya itu 6. Nah, udah penggantinya ada, ini bisa kita buang saja. Kita buang. Jadi dia sekarang tergantikan oleh satu buah R dengan besar nilai 6. Nah, sekarang rangkaiannya menjadi seperti ini. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Abraham, sekarang kalau saya mau menggantikan lagi dua ini, berapa nilai tahanan penggantinya ini? Yang satu 6 ohm, yang satu 6 juga. Jadi berapa sekarang penggantinya nih kalau kita mau gantikan dengan satu buah resistor? Mana dia tadi anak ini? Aku, Pak. Nah, berapa? Berapa resistor penggantinya kalau ini saya mau gantikan dengan dua ini? Berapa R-nya? 14, Pak. Berapa? 14. 12. Ya, 14, Pak. karena ini hubungannya seri, maka penggantinya jumlah saja. Berarti ini kita siapkan 12. Jadi nanti akhirnya ini 2 kita bisa gantikan dengan satu buah resistor yang besarnya 12. Atau istilahnya tahanan total itu adalah 12 ohm gitu aja. Nah, gitu ya. Istilahnya tahanan total adalah 12 ohm. Nah, gitulah namanya istilahnya resistor pengganti. Jadi resistor pengganti adalah resistor yang bisa mewakili beberapa resistor yang lain gitu. Sehingga dia menjadi lebih sederhana. Ujung-ujungnya kita cukup menggunakan satu buah resistor gitu aja. Artinya kita menghitung berapa nilai tahanan total. Itulah inti dari yang saya tunjukkan ini. Nah, kalau kamu masih nggak percaya, coba kita buat lagi rangkaian yang tadi. Ya,
Tadi berapa? Tadi kita punya satu resistor seperti ini. Kemudian ada lagi dua seperti ini. Coba, nggak apa-apa, kamu ikutin aja ya. Kemudian ada lagi yang seperti... Izin Pak, Bapak belum share screen. Oh. Coba. Dapat, udah nampak ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Kita buat lagi yang seperti tadi. Pertama ini adalah 6. Kemudian yang ini tadi berapa? 4 ya. Yang ini 4. Sorry, 4. Yang ini tadi 8 ya. Coba kau pasang lagi 8. Kemudian yang ini adalah 6. Coba kita rangkai lagi. Enggak, tadi kita kembali ke soal yang tadi ya. Ini nggak tahu bisa warna kuning ini. Makanya kita warnanya warna apa ini yang enak ini? Warna hijau aja ya. Sorry, ini saya hapus dulu. Dia berubah-berubah sendiri warnanya. Nah, ini ya. Kemudian ini tadi kemana? Ke sini. Kemudian dia sini ya ada percabangan. Kemudian ini ke sini. Ini dia balik ke sini. Kemudian ini ke... ini. Yang tadi kan? Misalnya kamu mau ngukur nih. Menggunakan alat ukur, bisa. Kamu pasang multimeter ya. Taruh sebelah sini. Kemudian kita posisikan sebagai resistan. Apa resistan? Kita mengukur hambatan. Ini modenya resistan. Ingat, modenya resistan. Tapi ingat, kalau Anda mau mengukur hambatan, maka tidak boleh dalam keadaan nyala. Artinya rangkaian itu tidak boleh dialiri listrik. Itu ingat, camkan itu. Kalau kamu mau mengukur tahanan suatu ini, tidak boleh ada listrik yang mengalir nantinya. Kenapa? Satu, safety. Kalau lagi ada listrik, kamu ngukur hambatannya nanti bisa apalah kan hubungan pendek apa? Kamu bisa celaka juga itu. Yang kedua, kalau lagi ada arus maka nanti bisa merusak alat ukur ini. Jadi caranya gimana? Kita matikan dulu yang arus yang ini. Kita matikan dulu kabelnya. Contoh ini. Kita ingin ukur berapa nilai tahanan pengganti ini kan? Yang 8 sama 4 ini. Caranya adalah, tapi ingat, kalau kamu mengukur tahanan ini, maka ini pun kamu cabut dulu. Kalau nggak kamu cabut nanti nilainya ya nilai yang ini semua gitu. Kalau nggak percaya, ini kalau kamu ukur ya, tahanannya. Satu cantol di sini, satu lagi cantol di sebelah sini. Kalau kamu ukur, berapa nilai tahanannya? 4. Coba, ada yang salah nggak? Bisa 4 ini. Tadi ini berapa? Ini 4. Ini, Pak. Ya. Itu Pak, yang paling yang itu 12 Pak. Yang mana? Ini 12 ya, ini 12 betul. Nah, kalau kamu ukur nanti dapatnya 6. Kenapa? 6 itu adalah tahanan pengganti untuk semua ini kan? Nah, kalau mau ngukur tahanan pengganti yang 2 ini aja, maka cabut dulu kabel yang ke sini, cabut dulu, kita ukur. Benar, kan bener kan? Ini penggantinya adalah 12. Nilainya ini 12 ini, karena 4 tambah 8. Kalau ikut, yang ini ikut jadi berapa? Tahanan penggantinya. Ini sekarang 4, 8, ini 12. Kita hitung, jadinya 6. Betul kan? Kan tadi kan nilai tahanan ini semua kan 6 ini. Sekarang, kalau semua Pak, kalau semua berapa? Kita hubungkan kemana? Kita hubungkan ke sini. Nah, berapa tahanan totalnya? 12, betul ya? Tahanan totalnya adalah 12 ohm. Terbukti yang kita hitung tadi. 12 ohm. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Gimana menyelesaikan persoalan jika rangkaiannya kombinasi ya, ada seri, ada paralel. Nah, coba ada pertanyaan?
Oke ya. Nah, stop. Jadi itu cara kerjanya adalah tadi, kamu pilih dulu rangkaian yang paling dalam. Ini rangkaian paling dalam. Kamu selesaikan dulu, baru bergerak ke depan. Oke. Ya. Nah, coba sekarang gini nih. Saya mau buat rangkaian yang seolah nampak rumit. Coba ya, kita buat di sini seperti ini ya. Resistor, kamu buat resistor. Coba ikutin saya coba. Resistor. Ini ya, satu buat di sebelah sini, coba ikutin ya. Satu di sebelah sini, kamu rotate. Kemudian ada 2 buah resistor ya. Resistornya 2 gitu ya. Nah. Kemudian di sini ada satu lagi. Kemudian ada lagi resistor sebelah sini. Coba kamu rotate ya. Nggak apa-apa nih, kita ngarang-ngarang aja di sini. Kemudian di sini ada lagi resistor 2. Kemudian sini ada 1. Kemudian di sini ada lagi 1. Coba kita rangkai coba. Jadi nanti arus dari sini pertama kena resistor ini, ya kan? Kemudian dari sini dia nyambung ke sini. Ini nanti ke sini. Kemudian di sini dia juga bercabang ke sebelah sini gitu. Bisa ngerti ya? Nanti ini nyambung lagi ke sini. Oke. Juga ada cabang yang ke sini. Coba perhatikan ini. Nah. Dari sini nanti dia ke sini lagi gitu. Nah. Kemudian ini kembali ke sini. Atau supaya seru dia, ya nggak apa-apa. Ini ke sini, kemudian ini dia ke sini, kemudian ke sini, ini dia gabung ke sini, kemudian nanti semuanya kembali ke sumber. Nah, coba seperti ini rangkaian coba. Jadi ada resistor di sini, kemudian dia terhubung ke sini. Sini ada percabangan ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sebelah sini. Kemudian sini cabang lagi dia. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, kemudian balik ke sini, sini. Coba. Kalau seperti inilah soalnya. Bagaimana cara kita menyelesaikan perhitungannya ini? Gimana mencari resistor pengganti? Coba. Saya tanya dulu ke Tondi. Iya, Pak. Bagaimana menghitung resistor pengganti kalau seperti ini? Apa kita? Rangkaian kita. Gimana? Kok diam aja? Mana Tondi? Iya, Pak. Gimana menyelesaikan soal kayak gini? Belum ngerti, Pak. Coba si David. Mana suara David? Iya, Pak. Kalau seperti ini soalnya, gimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Menghitung rangkaian penggantinya. Resistor penggantinya gimana? Apa sih bilang tadi? Cari Seri dulu, Pak. bukan apa prinsipnya? Cari rangkaian yang paling Dalam. Yang mana rangkaian yang paling dalam sini? Ini dia, yang mana yang paling dalam? Coba bantu saya. Yang mana yang paling dalam sini? Coba cara tahu yang paling dalam, kamu trace dari di mana awal pertama listriknya mengalir. Dari sini kan?
Jadi di sini mengalir ke sini. Kemudian sini bercabang-cabang dia. Nah, jadi mana yang paling dalam? Coba. Mana yang paling dalam? Mana yang paling terpencil dia? Coba John Wesley. Mana yang paling dalam sini? Mana rangkaian yang paling terpelosok dia? Mana John Wesley? John Wesley. Ya, Pak. Nah, mana rangkaian yang paling dalam sini? Yang paling atas, Pak. Paling atas, Pak. Yang paling dalam? Paling dalam. Kan saya bilang kalau ini ibaratnya ini listrik ini mengalir dari sini. Begitu aja. Mana yang paling dalam? Mana rangkaian yang paling terpelosok dia? Ini kan paling depan, ini paling depan ini. Paling bawah, Pak, sebelah kanan, Pak. Saya rasa ini paling dalam nih. Paling dalam ini sama dapat apa yang dulu. Jadi ini dulu kita selesaikan ya. Ini dulu kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikan yang ini? Coba, ada saran nggak? Gimana menyelesaikan yang ini? Contoh, ini kita buat besarnya misalnya tadi 4 juga, apa-apa, ulang-ulang aja 4. Ini 8 misalnya, coba. Nah, ini buat lagi, nggak apa-apa, buat lagi 12, kenapa rupanya? Nah, berapa penggantinya coba? Ini tadi gimana cara menyederhanakannya? Ini kita bisa gantikan dengan satu buah pengganti, besarnya berapa ini? 12, Pak. 12 kan? Berarti kamu siapkan pengganti di sini. Buat besarnya 12, begitu. Udah, kemudian ini bisa kamu hapus. Menjadi seperti ini dia. Ah, ini 12 nih. Jadi sekarang dia seperti ini. Kondisi rangkaiannya. Karena kita menggunakan pengganti kan. Nah. Oke, satu sudah kita sederhanakan. Nah, sekarang apa lagi? Sekarang mana yang terdalam sekarang? Ini yang terdalam sekarang. Ya kan? Kalau ini gimana cara membuat R penggantinya? Saya tanya ke Muhammad Fauzan. Ya, Pak. Sekarang ini sekarang yang paling dalam nih. Nah, gimana mencari penggantinya di sini? Berapa nilai penggantinya? Yang itu berapa? Ini 12, ini 12. 6, Pak. Dari mana 6? 1/12 tambah 1/12. Berapa? 2/12 terus? Jadi 2/12. Dibalikkan. 12/2. Iya, betul ya? Ini kan 1/12 tambah 1/12 kan 2/12 balikkan. Berarti ini bisa diganti dengan R berapa? 6. Nah, udah kita siapkan penggantinya. Ini bisa kita eliminasikan, kita bisa buang ini. Penggantinya adalah ini 6. Sekarang jadi seperti sekarang kondisi rangkaiannya. Oke. Ini tadi berapa? Ini tadi 6. Ya kan? Misalnya ini besarnya 4 misalnya. Ini besarnya 2 ohm. Nah, sekarang mana sekarang rangkaian yang paling dalam? Saya tanya nih sekarang si David. Sekarang mana rangkaian yang paling dalam? Yang tengah, Pak. Yang ini yang paling dalam sekarang. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau ini saya siapkan rangkaian pengganti, resistor pengganti. Berapa besar pengganti untuk 3 buah ini? Ini hubungannya apa ini? Hubungannya seri, Pak. seri. Jadi berapa penggantinya ini untuk yang 3 ini? Ya jumlah saja lah. Ini berapa? 4. Ini 6, 10. Tambah 2, 12. Berarti kita siapkan pengganti sini 12. Kemudian ini kita buang saja. Jadi sekarang kondisinya seperti ini deh. Nah,
Ini menggantikan yang tadi itu semua gitu. Gitu. Nah, sekarang ini 12 nih. Nah, sekarang kita baru menyelesaikan yang sebelah sini. Kenapa? Karena ini udah paling sederhana. Yang ini sekarang udah paling sederhana, nggak bisa lagi sederhanakan, Dek. Kita sekarang menyederhanakan yang sebelah sini. Nah, coba lihat yang sebelah sini. Gimana menyederhanakannya? Nah, siapkan penggantinya satu ini. Saya pengen penggantinya ini. Ini buahnya seri ya. Misalnya ini besarnya tadi juga, misalnya besarnya 6 misalnya. Ini besarnya 6. Ini 6 ohm ya. Ini 6 juga. Nah, 6 dan 6. Berapa penggantinya ini? 12. Berarti kita siapkan sini R 12 ohm. Dia menggantikan yang 2 ini, begitu ya. Nah, ini buang aja. Taruh sebelah sini. Begitu. Sekarang rangkaian menjadi seperti ini, Dek. Kak, aku dikasih suami cerita katanya tuh sebelum makan makan itu jangan. Siapa suara bocor saja? Ada. Nah, ini sekarang susunannya. Ini 12. Ini tadi 1, ini tadi kita belum ganti ya? Oke, belum ya. Ini 12 juga. Misalnya, yang ini juga saya buat besarnya 12 juga. Misalnya, 12, 12, 12. Saya tanya si Edwin Marpaung, kalau saya siap mas ini penggantinya, berapa nilai tanam pengganti untuk ketiga buah resistor ini? 4, Pak. 4. Gimana menghitungnya? 1/R pengganti sama dengan 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12. Berarti berapa tuh? 3/12, balikkan. 12/3, Pak. 4. Nah, berarti 3 buah ini kita bisa sederhanakan menggunakan 1 buah resistor dengan nilai 4 ohm. Nah, ini. Udah, jadi ini buang aja nih. Ujung-ujungnya tinggal ini 2 aja resistornya nih. Kalau misalnya ini saya buat besarnya 8 ohm. Sekarang ini penggantinya. Berapa sekarang pengganti ini 2 ini? 12, Pak. 12, Pak. 12 kan? Jadi sekarang saya ganti 12. Jadi ini semua bisa kita buang aja, diganti oleh 1 buah tahanan dengan total 12. Kira-kira gitulah. Bayang-bayang Anda menyelesaikan masalah gimana jika Anda jumpai rangkaian yang nampaknya rumit, maka bekerjalah dengan cara apa? Cari dulu bagian yang paling dalam. Selesaikan yang paling dalam, makin ke depan gitu. Terus makin ke depan, begitu deh. Jangan kok kerja dari depan tadi, salah. Ya, ngerti maksud saya? Gitu ya. Usahakan cari dulu yang paling dalam dulu. Kemudian makin ke depan, makin ke depan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Itulah cara menyelesaikan rangkaian kombinasi ya. Seperti itu. Ya, jadi gini, jadi saya beri kesempatan Anda 1 minggu ini ya. Anda banyak-banyak uji coba di Tinkercad. Minggu depan, kuliah minggu depan, saya tanya ke masing-masing mahasiswa. Ada rangkaian nih, nah, gimana menghitung rangkaian apa, resistor penggantinya gitu. Menggunakan kombinasi. Ada yang seri, ada paralel. Jadi sekarang saya beri waktu seminggu. Karena saya lihat kamu ini nggak ada yang persiapan ini. Nampak dari gaya-gayanya ini. Nampak kali ini nggak ada persiapan ini. Jadi kalaupun kuliah ini saya terus-teruskan, saya rasa nggak efektif. Nampak mahasiswanya nggak on gitu. Sekarang gini aja lah. Saya kasih waktu Anda seminggu. Anda ngoprek di Tinkercad.
Baru gini aja cara gampangnya. Coba kamu cari buku-buku listrik yang ada membahas tentang kombinasi ini. Ada contoh rangkaiannya. Kamu buat rangkaian itu di Tinkercad. Kamu hitung R totalnya kan dengan cara apa? Kamu menggunakan multimeter. Itu aja lah cara gampangnya, multimeter. Nah, nanti kamu ukur aja. Bikin modenya apa? Modenya resistan. Pas ngukurnya sama. Pas ngukurnya jangan lupa baterainya dihapus atau tidak pakai baterai aja buat rangkaian tanpa menggunakan baterai, bisa itu. Buat rangkaian tanpa menggunakan baterai aja. Karena kita cuma mau mengetahui berapa resistansinya. Jadi kamu hitung yang dari buku, kamu hitung juga cara manual. Cara manual menggunakan ya cari hitung cara pakai tadi rumus tadi. Kalau dia paralel 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kalau seri ya jumlahkan saja gitu. Udah, kamu cari. Kamu buktikan. Kamu ukur menggunakan ini, benar nggak jawabannya gitu. Ya gitu, saya tunggu ya minggu depan. Jadi gini deh, karena kita udah sering interaksi, saya udah mulai kenal nih nama-nama kalian nih. Saya tahu nih mana mahasiswa yang nampak itu, mana yang agak-agak serius, mana yang sering terlambat, mana yang nggak pernah serius. Udah nampak, saya udah mulai saya kenal nih. Jadi jangan sampai kamu dikenal karena sering bermasalah gitu ya. Nah, jadi ada juga gunanya kita sering interaksi. Saya mulai hafal nih nama-nama kalian. Ya mana yang sering terlambat, udah mulai tahu saya. Jadi oke lah, gini aja. Supaya minggu depan kamu punya nilai, anggaplah nilai-nilai kuis ya. Kamu latihan minggu ini menggunakan Tinkercad, kamu cari contoh-contoh rangkaian di buku atau di mana lah. Kamu praktekkan, kamu hitung secara manual di bukumu, kemudian kamu tes dengan ini. Sama nggak hasilnya gitu. Harusnya sama. Oke, kita aja lah kuliah ini ya, karena saya rasa ini apa aja lah, gitu aja saya kasih materi, karena nggak ada yang serius ini mahasiswa ini semua ini. Ya kan? Apa yang senyum-senyum ini? Senyum-senyum apa ini sebenarnya? Memang main-main semua ini. Memang. Itu si Engki itu ngapain pula resennya? Kau mau nanya apa Engki? Pencet tadi tuh. Ya pokoknya minggu depan kuliah minggu ke-6 kan sudah mendekat UTS tuh ya. Nggak lama lagi tahu ujian tengah semester nih. Saya buat aja kuis-kuis itu. Nanti saya langsung, jadi gini, minggu depan setiap mahasiswa harus bisa menunjukkan screen share-nya ke kita semua gitu. Jadi kamu nggak bisa menggunakan handphone lah. Kamu harus pakai laptop. Karena saya minta misalnya, Sianu, tunjukkan layarmu. Kau harus tunjukkan. Itulah. Gimana pandai-pandaimu lah gimana mensiasatinya. Pokoknya saya bilang minggu depan misalnya, Ahmad Rifai, kerjakan ini. Kamu harus bisa tunjukkan menggunakan laptop. Harus ada share screen dari kamu gitu. Ingat ya, minggu depan, betul nih, minggu depan nih. Jadi minggu depan kita adakan kuis, setiap mahasiswa harus bisa menunjukkan screen share-nya. Supaya kamu punya nilai kuis 1. Silakan kalau kamu nggak ikut nggak apa-apa, nggak masalah itu. Kan nilaimu nggak ada. Itu aja saya minta. Jadi kalau kamu minggu depan harus koneksi menggunakan Zoom yang di laptop. Kalau kamu mau pakai peralatan dua ya terserahmu. Satu pakai HP misalnya. Tapi pokoknya saya tanya, si A, mana screenmu, kamu harus tunjukkan. Mesti di-share. Tidak boleh menggunakan HP ya. Jangan pakai HP disorot-sorot, nggak nampak kita. Disorot ke HP, pakai laptop nggak laku itu. Nah itu aja. Jadi minggu depan ada sedikit persiapan ujian gitu, supaya setiap mahasiswa bersiaplah. Baik, saya rasa kuliah sekarang itu aja, supaya kamu berlatih ya. Saya kasih waktu seminggu, berlatih menggunakan Tinkercad. Nah, minggu depan ada evaluasi mini, setiap mahasiswa akan saya tanya, dan harus bisa share screen. Nah, bagi yang belum punya laptop ya silakan Anda usahakan minggu ini, sampai kita ketemu lagi hari Selasa depan. Baik ya, itu dulu kuliah ini ya. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit
banyak kendala teknis ya yang kita agak lama mulainya segala macam. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mulai, kalau bisa jam 1:30 ya, kita mulai jam 13.30 sehingga tidak terlalu molor-molor lagi ke belakang gitu. Nah, ini rekaman ini kuliah ini saya rekam ya. Saya rekam nih pakai OBS ya, tidak pakai Zoom, tapi di OBS. Jadi nampak ini semua aktivitas kalian, nanti saya lihat lagi. Jadi absensinya yang ini aja. Ya, sudah ada di OBS saya ya. Baik, terima kasih. Ini kita saya rasa sudah bisa lah ya. Sudah bisa live ya. Jadi izin saya Pak, live ya. izin Pak. Apa? Sudah ya Saya izin terlambat ya? masuk Pak. Siapa ini terlambat ini? Saya Pak Kevin Pak. Tadi kesasar ke Zoom. Iya, kamu Anak terlambatnya Unimed tadi, Pak. parah berarti. Kan saya bilang dari 13.40, 13.50. Kamu udah jam berapa kamu join? Tadi udah masuk Pak. Maksudnya ke tempat anak Unimed gitu-gitu aja ulang-ulang Pak. Saya sudah coba minta sama link ke teman kan Pak. Dikira itu juga masuk ke situ Pak. Kamu nggak baca pesan saya. Saya bilang apa? Nama Zoommu bikin ME2G. Kamu nggak baca itu. Udah Pak. Udah saya buat Pak. Nggak mungkin lah lama kali. Kapan kamu joinnya saya nggak tahu saya. Udah gitu aja. Jadi kalau supaya kendala ini nggak terjadi, kamu datangnya ready cepet lah. Jangan terlambat lah. Saya pun lagi jelasin, mana bisa saya admit orang lagi saya presentasi, kan payah itu. Lagi terlambat ya kena apa lah, penalti lah terlambat. Itu aja lah. Jadi ke depannya tolong, kalau saya bilang 13.30 misalnya, kamu ready lah. Jadi saya admitnya pun nggak repot saya. Jangan alasan klasik lah, macam-macam ini Pak, itu Pak. Jadi sama-sama kita ya. Jadi Zoom ini karena saya share dengan istri saya, ada 2 kelas ini, satu Unimed, satu Polmed. Makanya saya bilang, namamu bikin depannya misalnya ME2G. Karena nanti kamu kan didistribusikan ke kelas saya atau kelas yang lain gitu. Jadi kalau kamu salah kelas, satu, pasti kamu terlambat. Jadi saya sama istri saya lagi presentasi. Mana pula kami nampak siapa mahasiswa yang datang. Kamu masuk ke kelas Unimed. Itu ya kamu berarti yang nggak disiplin. Nah, itu aja lah pesan saya lah. Jadi lain kali datanglah tepat waktu. Jadi saya admit semua masuk ke ruangan yang sesuai. Tidak salah kamar. Bukan salah di saya atau di istri saya. Nah, makanya datanglah lebih awal. Oke, baik, itu aja ya. Jadi, baik, terima kasih. Ini saya izin live ya saya. Oke ya, terima kasih semua ya. Selamat siang semuanya ya. Siang Pak. Selamat siang. Siang Pak. Siang Pak. Ya, selamat siang ya. Siang Pak. Siang Pak. Halo Pak, kenapa Pak? Udah deh di live aja semua itu ya. Udah selesai kuliahnya. Oke ya. Mereka live sendiri aja ya, nanti aku repot soalnya. Oh iya.